Tes tes. Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu ya, karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali, karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Oke, yang pertama kita bahas IHSG ya. Nah, ternyata indeks kita cukup kuat teman-teman ya. Indeks hari ini terkoreksi tipis aja 0,04% ditutup di level 7132 dengan foreign yang masih melakukan net buy di tengah ancaman kenaikan suku bunga dari The Fed. Ini bagus untuk IHSG sendiri. Nah, kemudian sebenarnya ya ini chartnya error teman-teman ya. Ini trading view-nya error. Sebenarnya chartnya nggak seperti ini. Harusnya hari ini indeks itu hijau teman-teman ya. I mean candlenya hijau karena pagi-pagi indeks itu langsung open gap down di 7057. Kemudian sempat di bawah turun sebentar, habis itu naik teman-teman ya. Dan itu bagus. Cuma saham-saham pilihannya itu selektif banget ya. Lebih ke saham-saham third liner. Second linernya juga cuma beberapa aja yang jalan. Hari ini itu masih ditopang oleh saham-saham di sektor energi. Kemudian finance yang notabene adalah movernya IHSG hari ini ada yang naik, ada yang enggak teman-teman ya. Dan kalaupun finance naik itu cuma naiknya setik-setik. I mean cuma 0,sekian% sampai 1%. Jadi saham-saham yang pergerakannya oke itu saham-saham third liner dan beberapa second liner. Dan yang menarik adalah seminggu terakhir kita itu banyak banget bahas saham-saham third liner ya. Salah satunya saham-sahamnya Bakri yang hari ini itu rata-rata saham yang kita bahas baik itu BRMS, NRG, Dewa, even BNBR hari ini arah teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan salah satu dari kalian itu ada yang ikut lah salah satunya. Oke, jadi Bakri Group itu masih oke, beberapa akan saya bahas hari ini. Kemudian saham-saham yang kita bahas seminggu terakhir seperti Wika, JPFA, RALS, TAPG, Moratel, dan PNMP itu juga masih oke. Kemudian Mercy still oke, cuma jangan dikejar, udah terlalu jauh. Dan ya yang kita bahas seminggu terakhir itu rata-rata masih bagus teman-teman ya. Kemudian untuk saham yang akan hari ini saya bahas, pertama itu saya mau bahas saham BRIS. Ya. BRIS ini terus terang saya masih tertarik untuk entry. Dan hari ini sebenarnya saya udah entry tapi baru setengah porsi. Ya. Oke, kenapa BRIS? Ya. BRIS itu terakhir kali saya bahas kalau nggak salah di sini ya, lupa ya, di sini yang dimana waktu itu kita sarankan beli BRIS di range 1500 sampai last support di 1400. Hari ini dia sempat turun nyentuh level terendah di 1460 and then habis itu ditutup plus 0,33%. Ya, ini menarik buat teman-teman yang udah dapat di bawah 1500, ini saham masih layak untuk teman-teman hold. Nah, kalau seandainya turun lagi di 1400 ya, 1400 di range itu teman-teman bisa manfaatkan untuk average down BRIS. Menurut saya pribadi selama BRIS masih ketahan di atas 1400, ini BRIS masih ada peluang untuk naik. Nah, kalau kita bahas technical, BRIS ya dari puncak itu turun relatif dengan volume yang tipis ya, walaupun di sini sebenarnya ada 1-2 volume yang gede, tapi kalau kita bandingkan dengan volume pas dia naik sebelumnya, volume turunnya itu relatif dengan volume tipis. Selain itu, BRIS ada rencana right issue kalau salah di Q3 2022 ini. Jadi itu bisa jadi katalis tambahan untuk BRIS itu sendiri. Dan ada wacana kalau BTPS Syariah itu akan
uh, bergabung istilahnya dengan BRIS ini teman-teman, atau BTPS Syariah itu akan dicaplok BRIS. Itu wacana dari wakil presiden kita. Jadi kalau itu beneran kejadian, maka ini bisa menambah market cap dari BRIS itu sendiri, dan ada tambahan modal juga dari raih isunya. Jadi BRIS menurut saya masih cukup potensial, dan harga sekarang bisa dibilang masih di bottom teman-teman, masih di bottom. Range beli masih sama 1.500 sampai 1.400, itu teman-teman bisa manfaatkan sebagai area beli. So, kalau seandainya dia nggak turun, kemudian langsung naik, teman-teman bisa manfaatkan beli di harga atas. Tapi, ya, saran saya, kalau teman-teman beli di harga atas, misalnya beli di harga sekarang, belinya dengan nyicil juga ya, nyicil dikit-dikit, stop loss sama 1.400. Karena kalian beli di harga atas, maka 1.400 itu akan jadi risk yang cukup gede. Nah, maka strategi untuk mengakali resiko yang hampir 10%-an adalah beli dengan dana kecil dulu, and then beli lagi kalau seandainya dia udah terkonfirmasi break dari 1.700. Kalau dia lewat dari 1.700, ini BRIS bisa dibilang reversal dan ada chance untuk kembali melanjutkan kenaikan. Oke, itu BRIS masih menarik dan masih layak untuk dikoleksi. Kemudian ada ELSA. Ya. METSI itu rally kenceng banget. Kemudian ELSA itu sebenarnya mau ikut, tapi nggak sekenceng METSI, teman-teman ya, nggak sekenceng METSI. Nah, kalau kita bahas technical, sebenarnya ELSA ini nggak terlalu jelek secara technical ya. Oke, coba ini kita hapus dulu. Nah, ELSA sendiri hari ini itu dia mantul dari neckline pattern ascending triangle. Jadi minggu lalu dia ada break dari pattern ascending triangle. Volume dia break itu gede. Habis itu hari ini dia sempat nyentuh lagi neckline tersebut dan rebound di situ. Ini menarik teman-teman ya. Itu menandakan kalau supportnya ini cukup kuat. Nah, ELSA sendiri ada resisten yang cukup kuat di 340, yang dimana itu sudah beberapa kali coba di break tapi gagal ya. Percobaan pertama, kedua, ketiga, keempat, maybe ini udah 10 kali coba di break tapi masih gagal ya. 340 itu resisten yang cukup kuat untuk ELSA. So, untuk saat ini ya, posisi ELSA itu sedang ada di tengah-tengah antara support dan resisten ya. Supportnya ada di 310 sampai 308, kemudian resistennya ada di 340. So, strategi saat ini ya, buat teman-teman yang tertarik untuk beli ELSA, sebenarnya area beli yang menarik itu di bawah sini ya, di range 320 sampai 310. Kalau seandainya koreksi ke sini, itu adalah area beli yang menarik kalau seandainya dia koreksi dulu. So, kalau seandainya dia nggak koreksi, teman-teman bisa manfaatkan buy on breakout ketika ELSA break dari 340, atau ya, kalau teman-teman mau beli di harga sekarang boleh ya, tapi porsinya dikecilin dulu ya, porsinya dikecilin dulu, kemudian tunggu lagi respon market. Kalau seandainya naik, averaging up ketika ELSA break dari 340. Kalau seandainya turun, averaging down selama ELSA masih ketahan di atas 310. Kalau jebol dari 310, teman-teman bisa consider untuk out dulu ya, out dulu, atau pakai last toleransi itu di angka 300 ya. Ini juga ada support di 300. Teman-teman bisa pakai last toleransinya di sini. Jadi seperti apa jadinya? Kalau kalian beli dari harga sekarang, baru masuk misalnya 30% porsi, kemudian ELSA turun dan jebol dari 310, maka teman-teman bisa perhatikan angka 300. Kalau dia rebound di situ, averaging down di situ. Nah, kalau seandainya dia reboundnya di 310, bisa averaging down di 310. Kalau seandainya langsung break ke atas, ya, averaging up
ketika Elsa break dari 340. Ini menarik ya. Elsa juga ada potensial double bottom. Ini bottom pertama, ini bottom kedua. Kalau lewat 340 bisa agak kencang naiknya ya. Bisa agak kencang ke sekitaran harga 400. 400 itu adalah tujuan Elsa kalau seandainya dia mampu break dari 340. Oke. So, itu untuk Elsa. Kemudian ada BRMS. Bakri Group itu menarik teman-teman ya. Rata-rata semua sahamnya menarik dan beberapa itu udah kita bahas beberapa hari yang lalu. Nah, BRMS itu terakhir kali kita bahas di sini ya pada tanggal 25 Agustus 2022 yang dimana waktu itu kita sarankan beli BRMS di sini di range 246 sampai 240 dan titik terendah hari ini BRMS itu tepat di 240 kalau kita perhatikan ya lowest hari ini BRMS di 240. So kalau seandainya teman-teman udah dapat ini BRMS masih cukup layak buat teman-teman hold ya. Buat teman-teman yang maybe dapat jadi di 244 atau 242 atau 246, kalau seandainya turun TS dulu kemudian entry lagi di harga yang sama ya. Ini menurut saya masih oke. At least menurut saya ini bisa mencapai 280-an. Nah, ini adalah tujuan berikutnya. 270. Ini adalah tujuan berikutnya untuk BRMS dan kalau seandainya lewat dari sini maka 300 is possible banget untuk BRMS. Ini masih menarik, masih oke, dan masih layak buat di koleksi teman-teman ya. Oke. So ini untuk BRMS, area beli masih sama di range 250 sampai 240 atau teman-teman kalau mau adjust boleh ya. Adjust boleh dari harga sekarang tapi dicicil perlahan ke bawah ya. Oke. Itu untuk BRMS. Kemudian yang berikutnya ada saham Dewa. Nah, Dewa itu sama ya, terakhir kali kita bahas 25 Agustus 2022 itu di sini. Candlenya waktu itu di sini. Nah, kalau teman-teman ingat awal saya bahas Dewa itu kalau nggak salah di sekitaran sini lah ya, di sekitaran sini waktu itu kita sarankan antri di range 70 sampai 65. Nah, terakhir kali saya bahas saya sarankan beli juga di sini di range 70 sampai 65. Ini ya lowest hari ini itu di 69 teman-teman ya. Berarti kalau teman-teman pasang antrian di 70 itu dapat ya. Itu dapat. Nah, dan hari ini itu menarik banget untuk Dewa. Ya, dia naik 20% lebih dengan volume yang meningkat plus candle full Marubozu teman-temannya. So, buat teman-teman yang maybe udah dapat Dewa, udah beli Dewa di harga range 75 ke bawah ya. Ini supportnya naik ya. Area beli naik. Support hari ini support saat ini itu di 80. Kalau seandainya dia retest di 83 sampai 80 itu adalah area beli yang baru. Kalau seandainya dia turun dulu, di sini adalah area beli yang baru. Ya di range 83 sampai 80. Ini Dewa masih oke, masih menarik. Entah kenapa Bakri Group itu rata-rata sahamnya pada rebound ya, pada rebound dan untungnya sempat kita dapat juga ya. Energi itu udah beberapa kali saya bahas dan beberapa kali cuan juga. Bumi juga, BRMS juga udah dari dulu banget ya. Dan yang terakhir adalah Dewa dan BNBR juga udah sempat saya bahas dan cuan juga teman-teman ya. Bahkan BNBR ya itu 2 kali kita bahas, 2 kali langsung cuan. Oke. Nah, ini Dewa masih oke dan ada rencana Raikisu katanya ya. Kalau Raikisu yang di harga atas, maybe ini masih bisa ditarik naik. Ya, cuma angka Raikisunya kita belum tahu.
Kita lihat aja beritanya nanti teman-teman ya. Kemudian selain Dewa ya, ada friend yang mau saya bahas. Oke. Friend ya hari ini itu terkoreksi 5%. 5% lebih ya. Ditutup level 94. Nah, kalau friend sendiri itu masih sama teman-teman ya. Kalau teman-teman ingat ya, friend itu awal kita rekom beli di sini. Kemudian kita pernah sarankan sell setengah porsi di sini. Kemudian setengah lagi set TS. And then, pembahasan terakhir saya, kalau nggak salah di sini ya. Lupa saya pokoknya di round ini terakhir kali saya bahas friend, saya sarankan beli di range 95 sampai 90. Oke, dan so far friend itu masih ketahan di area beli teman-teman ya. Nah, kalau kita perhatikan volume jual hari ini itu cukup gede, ya itu artinya seller atau yang jual itu masih cukup gede teman-teman ya. Cuma ya selama dia masih ketahan di atas 90, friend menurut saya masih ada ruang untuk kembali melanjutkan kenaikan, apalagi dengan saham Moratel yang juga barusan naik ya. Jumat lalu naik kencang, kemudian hari ini koreksi, dan koreksinya itu koreksi yang wajar. Kalau seandainya Moratel itu minggu ini naik lagi, bukan tidak mungkin friend juga akan kena imbasnya ya. Friend jadi so far friend itu masih di area beli ya. Selama dia masih ketahan di atas 60, belum jebol atau close di bawah itu, teman-teman masih bisa hold friend. Kalau seandainya udah jebol dari 90 ya, teman-teman bisa consider untuk out terlebih dahulu, kemudian tunggu lagi nanti ya, tunggu lagi nanti. Ini friend menurut saya masih oke, masih menarik. Ada beberapa katalis positif lah di friend ini. Oke. So itu untuk friend. Jangan nanti dia sudah rebound tinggi baru teman-teman boleh entry friend nggak, boleh entry ini nggak, jangan seperti itu. Entry lah pada saat dia di support, kemudian ketika dia jebol dari support exit. Jangan jangan denial ya, jangan keras kepala ya. Kalau udah jebol sesuai plan exit. Oke. Itu untuk friend ya. Kemudian yang terakhir hari ini saya mau bahas Meta yang hari ini naik 20% lebih. Oke. Meta ya. Kalau teman-teman ingat, Meta itu pernah saya bahas di sini ya. And then capai target. Habis itu harusnya teman-teman kena trailing stop. Nah, pembahasan kedua saya di sini ya, 15 Agustus 2022 yang dimana saya sarankan entry lagi di range ini dan besoknya langsung jebol. Harusnya di sini itu udah cut loss, apalagi besoknya dia sempat ribuan sebentar. Oke. Nah, yang menarik dari Meta ini, kita bisa hapus dulu ya berapa. Nah, yang menarik dari Meta ini adalah dia beberapa hari yang lalu, cuma ini yang nggak kedetek ya, karena ribuannya kan dengan volume yang kecil. Kalau dengan volume yang gede pasti kedetek di screener. Nah, cuma ini nggak kedetek, sayang sekali ya. Nah, and then habis turun dari sini itu dia rebound tepat banget di neckline dari cup and handle sebelumnya, tepat banget di situ reboundnya. Dan hari ini ya naik 22% dengan volume yang sangat gede teman-teman. Ini volumenya gede banget ya. Kalau kita lihat volume sebelumnya di Meta itu tipis-tipis banget ya. Barulah hari ini dia naik dengan volume gede, cuma dia masih ketahan di resisten. So, kalau seandainya koreksi, teman-teman bisa manfaatkan beli ya. Beli yang dimana kita pakai candle 1 jam. Nah, support saat ini atau area beli yang menarik itu di sini, di range 150 sampai 155 lah ya. Kalau seandainya koreksi, beli di 155 sampai 150, atau ya
Atau kalau seandainya dia koreksi sampai 160, itu teman-teman udah boleh add ya. Dengan syarat ya, teman-teman entry setengah porsi dulu, kemudian setengahnya lagi entry di bawah, di area di dekat-dekat 150 lah. Misalnya di 153 atau di 152 atau pasang bid di 150. Kalau jebol 150 baru teman-teman exit ya. Ini masih oke teman-teman ya, masih oke. Dari segi volume yang ada hari ini menandakan kalau niat buyer di sini gede. Mungkin ya, mungkin akan ada sesuatu di sini. I don't know. Ya mungkin. Cuma kan biasanya market itu bergerak terlebih dulu, baru news keluar, dan ketika news keluar, market biasanya akan drop. Ya jadi orang dalam atau insider itu udah tahu terlebih dahulu, udah tahu duluan. Ya. Kemudian ketika beritanya keluar, biasanya orang dalam atau market maker itu akan memanfaatkan news tersebut untuk jualan biasanya teman-teman. Jadi selama berita bagus belum keluar, itu artinya Meta masih ada ruang untuk kembali melanjutkan kenaikan. Oke, so sekian untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat teman-temannya dan selamat malam.